Saat ini, Bali dinilai tidak sedang baik-baik saja. Situasi dan kondisi Pariangan, Pawongan, dan Palemahan Bali, sebagaimana dijelaskan dalam konsep keharmonisan Trihita Karana, dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami kerusakan yang sangat signifikan. Para pakar manajemen menyebutkan, dunia dan tak terkecuali Bali telah mengalami fenomena global yang dinyatakan dengan VUCA. Volatility, kelabilan, uncertainty, ketidakpastian, complexity, kerumitan, dan ambiguity, ketidakjelasan. Oleh karena itu, jika melihat keadaan Bali saat ini, jangankan mendapatkan garis-garis besar haluan 100 tahun pembangunan Bali, dalam 5 hingga 10 tahun saja, tak seorang pun mampu memprediksi. Karena itu, para intelektual dan pemikir Bali mesti bersatu menyusun skenario untuk menyelamatkan Pariangan, Pawongan, dan Palemahan Bali dari kehancurannya jika ingin Bali masih tetap eksis sampai ke anak cucu. Demikian mengemuka dari fokus grup discussion FGD bertajuk Pancasila, menyelamatkan Pariangan, Pawongan, dan Palemahan dalam garis-garis besar pembangunan Bali 100 tahun di kampus IPB Internasional 1 Juni 2023. FGD yang menampilkan 3 narasumber, yakni Profesor Dr. Putu Rumawan, Salain STMSI, Dr. Andes Jero Gede Sudibya, dan Insinyur Putu Wirata Dwi Kora SH, dipandu Insinyur Nyoman Merte MIKOM, dihadiri oleh sejumlah pandita, para pembina umum Paiketan Krama Bali, pengurus inti Paiketan, ketua-ketua divisi, dan para ketua departemen di Paiketan Krama Bali. Ketua Umum Paiketan Krama Bali Dr. Insinyur Iwayan Jondra MSI menyampaikan terima kasih kepada semua pihak hingga terlaksananya FGD dan HUT ke-6 Paiketan Krama Bali. Ia menjelaskan Paiketan Krama Bali sebagai wadah pemersatu Krama Bali untuk mencapai Bali yang jagatita lan santih. Jondra juga mengucapkan terima kasih kepada Rektor IPB Internasional atas bantuan ruangan dan semua fasilitasnya. Rektor IPB Internasional Dr. Imade Sujana CHA dalam sambutannya sebelum membuka FGD menyatakan, dari sisi Pawongan, Bali seharusnya mampu mencetak SDM Bali yang unggul dan berkarakter. Karena itulah, ia meminta para pengambil kebijakan dan seluruh stakeholder di Bali agar bersatu dan serius menggarap sektor pendidikan untuk mencetak SDM unggul. Selaku praktisi pendidikan, Made Sujana menginginkan next time Bali menjadi pusat pendidikan dan pariwisata di dunia. Kalau mau belajar pariwisata, belajarlah ke Bali. Ia juga menyatakan, di bidang pariwisata dan budaya, Bali sebenarnya mampu bersaing. Narasumber Profesor Rumawan Salain melalui presentasinya dengan tema menyelamatkan Palemahan, Pawongan, dan Pariangan melalui garis-garis besar haluan pembangunan Bali 100 tahun ke depan, menyampaikan setidaknya ada 12 masalah serius di bidang Palemahan Bali. Menurut Rumawan, salah satu yang paling serius adalah kawasan suci dan tempat suci kian terhimpit oleh keperluan pembangunan. Jika kita masih memuja dan memberikan kekhususan pada pariwisata, maka 15 kawasan pariwisata yang telah mengambil luas 18% atau 99.226 hektar dari luas Pulau Bali akan kian memperluas wilayah kawasannya. Narasumber kedua Jero Gede Sudibya sangat mengecam segala bentuk pembangunan infrastruktur yang melabrak Bisama leluhur Bali. Ia mencontohkan penataan kawasan Pura Besakeh telah merusak tatanan niskala sebagaimana telah diwariskan oleh para leluhur Bali melalui Bisama. RT/RW Bali 2023 hingga 2043 dinilainya sangat kapitalistik dan berbahaya bagi kelangsungan Bali 20 tahun ke depan. Saya usulkan agar kembali ke Perda RT/RW 16 tahun 2009 karena Perda 2 tahun 2023 tentang RT/RW Bali bertentangan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 katanya. Narasumber ketiga, Putu Wirata Dwi Kora menyatakan, tantangan Bali ke depan adalah adanya eksploitasi lahan untuk investasi dengan proyek-proyek besar di kawasan suci Pura Satkahyangan atau Dangkahyangan, gunung, hutan, jurang, ketinggian atau ruang angkasa dan lainnya. Ia meminta agar pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Bali melaksanakan regulasi dan perda yang sudah ada sebelumnya untuk melindungi zona atau kawasan suci dan Palemahan Bali, termasuk Palemahan Desa Adat. Mantan Dirut BTDC Nusa Dua Insinyur Made Mandra MSC menolak pembangunan tol Gilimanuk Mengui yang dinilai akan menghancurkan Bali.
Penolakan ini didukung oleh Dr. Imade Swastipuja, SEM Philh. Menurut Swastipuja, pembangunan Tol Gilimanuk Mengwi syarat dengan kepentingan politik menjelang pemilu 2024. Menurutnya, penolakan ini mesti serius dengan surat pernyataan bermaterai. FGD yang berlangsung selama 3,5 jam itu dilanjutkan dengan doa syukur Angayu Bagya 6 tahun Paikatan Krama Bali oleh Ida Resi Wisesenata. Dilanjutkan pemotongan tumpeng oleh Ida Pandita Siwa Buddha Daksa Darmita, diakhiri dengan santap malam. Usiamu bahagialah selalu ku beri, bukan dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi atau galungan. Angin udah kelihatan kan? Maaf, bukannya pelit, mau bermodal dikit. Aku beri padamu doa setulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu. 100 tahun ke depan itu Krama Bali harus mencapai Bali Dwipa Jaya Paras Paros Sarpanaya itu. Jadi dalam menyiapkan landasan ini penting sekali disusun segala aspek kehidupan Bali untuk mampu menghantarkan Krama Bali pada tujuannya itu, yaitu Bali Dwipa Jaya Paras Paros Sarpanaya. Mungkin harapannya di FGD ini kan harapannya. Dari FGD ini kita harapkan nanti para peserta mampu mengeksplor apa target yang ingin dicapai 100 tahun ke depan bagi Krama Bali dan bagaimana tahapan menuju itu. Nah, sehingga punya target, punya jalan mencapai itu, sehingga ke depan pemimpin Bali itu punya strategi untuk berjalan pada jalan yang sudah dirancang sehingga tujuan itu tercapai. Termasuk harapan ulang tahun juga Pak. Ya. Jadi di ulang tahun ke-6 Paikatan Krama Bali ini tentu kami mengajak Krama Bali atau Sultan Bali yang merasa peduli dengan Bali, jika sepakat dengan perjuangan Paikatan, ayo kita bergabung di sini, kita berpikir, berkata dan berbuat yang baik demi Bali 100 tahun ke depan. Berada kami dari petani, terutama di Kabupaten Bangli dan seluruh kabupaten di Bali, kami dari petani mengharap kedepannya Bali itu akan seperti apa. Kita menginginkan Bali ke depan 100 tahun mendatang itu adalah menjadi petani yang mandiri, petani yang optimis bahwa Bali ini akan maju. Ke depan kita harapkan peran pemerintah, baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan semua stakeholder yang ada di Bali. Mari bangkitkan pertanian kita, bersama-sama kita bangun negeri ini tanpa memandang dia statusnya seperti apa. Terima kasih atas waktunya, mungkin itu sedikit harapan dari kami sebagai petani. Terima kasih. Melihat 100 tahun pembangunan Bali, ya sepertinya ini waktu yang cukup lama ya. Tetapi bagaimanapun juga ya kita harus punya wawasan dulu itu. Saya pernah pengalaman saya di Shanghai, mereka membuat master plan kota Shanghai itu juga dalam kurun waktu 100 tahun yang akan datang. Itu luar biasa. Ini ya betul, ini juga sesuatu yang luar biasa. Memang seperti kita ketahui bersama bahwa kita di Bali ini kan kita tidak punya industri, tidak punya tambang, tidak punya pabrik dan lain sebagainya. Oleh karena itu salah satu yang sudah menjadi ikon kita adalah pariwisata, dan di sisi lain yang paling penting menurut saya ini adalah bagaimana kita
menciptakan SDM Bali ini agar mereka menjadi SDM yang profesional. Karena dengan SDM yang profesional, SDM yang kuat, maka kita bisa kemana-mana gitu. Ya, di skala bidang kalau kita sudah punya SDM, maka kita bisa bergerak di skala bidang yang ada. Oleh karena itu harapan kami ke depan sebetulnya pemerintah daerah itu mulai dari sekarang, apalagi nanti 2045 kan dibilang generasi emas. Jadi generasi emas itu betul-betul SDM itu memang betul-betul unggul gitu loh. Makanya kemarin saya sedikit menyayangkan, saya tidak tahu strategi pemerintah menyayangkan bahwa kita punya SMA unggulan itu sementara mungkin di stop dulu karena pemerataan dengan yang lain. Tapi saya melihat Bali ini memang harus didorong untuk bisa menciptakan SDM yang unggul di skala bidang. Saya tidak mempermasalahkan bahwa kita harus membantu generasi muda kita yang tidak mampu. Saya tidak berpikir seperti itu. Tetapi yang kita perlukan ke depan itu adalah memang SDM yang unggul. Itu akan terjadi manakala ada pendidikan yang unggul. Jadi orang-orang generasi muda yang unggul ini yang punya potensi ke depan itu harus ditampung oleh pendidikan yang unggul ini. Apakah dia kaya, apakah dia miskin, tetapi dia punya potensi yang luar biasa, maka itu harus ditampung dan itu harus didukung oleh pemerintah. Sehingga ke depan ini kita ingin misalnya generasi muda Bali ini setelah mereka tamat dari SLTA, SMK, SMA, dia bisa masuk ke perguruan tinggi yang memang unggul. Dia bisa masuk ke ITB, dia bisa masuk ke UI, UGM, Undip, masuk ke Akabri, ya kan? Sehingga dengan demikian, kalau ini terus-terusan terjadi dan berakumulasi, maka saya yakin kita akan punya orang-orang atau SDM yang memang ke depan itu akan memiliki potensi dan memegang posisi-posisi yang strategis. Gitu. Ke tempat lain Akabri misalnya, kita nanti akan bisa punya banyak jenderal orang Bali. Tamatan ITB kita nanti punya banyak misalnya orang-orang insinyur yang memang mumpuni di bidangnya masing-masing. Jadi oleh karena itu tidak ada kata lain menurut saya bahwa SDM adalah the first priority untuk Bali ke depan. Kita ingat dulu waktu Jepang dibom oleh Amerika, Nagasaki, Hiroshima. Saya dengar ceritanya, baca-baca itu bahwa yang ditanya oleh Kaisar Jepang pertama adalah berapa orang guru yang masih hidup. Guru yang ditanya, bukan tentara. Guru yang ditanya itu. Nah, oleh karena itu, guru sudah tentu terkait dengan pendidikan itu. Jadi saya hanya pesan, mari kita bersama-sama, pemerintah bersama masyarakat untuk membekali generasi muda kita ini agar mereka bisa unggul. Dengan unggul mereka akan bisa bersaing secara nasional. Wacana garis besar haruan pembangunan Bali 100 tahun, saya ingin menyatakan bahwa Bali memiliki konsep yang sangat adiluhung, yaitu Tri Hita Karana. Nah, dari sini masyarakat Bali ingin bagaimana supaya menjaga perayangan Bali, pawongan, jadi hubungan antar manusia dengan manusia, dan palemahan hubungan antara manusia dengan lingkungan alam Bali tetap lestari sehingga bisa menjadi tempat yang nyaman bagi seluruh masyarakat Bali dan orang-orang yang berkiprah di Bali. Semoga apa yang dicanangkan oleh wacana 100 tahun pembangunan Bali menjadi kenyataan dan bisa menjaga benar-benar karakter dan kebalian masyarakat Bali. Sukses semua. Kalau Titiang melihat niki akehan secara esoterik niki, Bali niki dalam satu kesatuan kosmos di bumi adalah parayangan jagat. Nah, Bali sebagai parayangan jagat niki mesti diketahui, dan kita sebagai wangsa Bali di Bali mesti paham dan bertanggung jawab dengan peran Bali niki. Nah, dalam konteks bagaimana
manifestasinya Bali dalam kehidupan sana makin. Dengan pemahaman itu plus keunikan Bali itu sendiri sebagai wujud atau manifestasi dari keluhuran yang ada, bagaimana parayangan jagat Nike wujudnya di pelemahannya dengan budayanya. Sebagaimana yang kita lihat, Bali menjadi destinasi pariwisata. Nah, niki yang mesti dipahami secara komprehensif dan holistik. Tidak hanya sekedar Bali sebagai destinasi pariwisata sebagai kesempatan membuat pendapatan atau keuntungan sebanyak-banyaknya semata. Namun Bali meyadnya kepada kehidupan secara keseluruhan bisa tentu membuat bangsa Bali bisa sejahtera, bisa berbahagia yang sejati dan membawa kebahagiaannya untuk dunia. Kemudian vibrasi yang ada di Bali ini untuk dibawa oleh dunia sebagaimana peran daripada parayangan jagat itu yang didistribusikan kepada dunia. Titiang melihatnya demikian, sehingga bagaimana para pemimpin dengan kepemimpinannya bisa mensinkronkan keberadaan Bali ini yang tentu saja tidak mudah tanpa Titiang mewacanakan ini. Nah, inilah groundnya sehingga bisa waspada dan betul-betul bertanggung jawab di dalam menjaga dan membawakan Bali ini ke depan. Rahayu, selamat berjuang. Selamat kepada Pak Ikatan dan selamat berjuang, dan tentu bersama-sama dengan masyarakat Bali kita jaga Bali ini ke depan. Rahayu, sukses. Bali merupakan pertama destinasi pariwisata, itu tidak bisa dipungkiri. Dan Bali sebagai surganya dunia bagi umat internasional. Dengan demikian, sekarang seharusnya untuk menjaga dan melestarikan eksistensi daripada Bali itu, kita tidak boleh gegabah. Sekaranglah saatnya untuk berbenah apa yang kurang saat ini, kan gitu, dan sudah berjalan harus dipertahankan dan terus ditingkatkan. Dalam pembangunan di Bali, seharusnya yang dibangun adalah apa? Ininya dulu, dalam hati kedada jenana dulu. Setelah itu baru nanti kalau sudah mental kuat, itu baru nanti apa? Pembangunan fisik. Pembangunan fisikalnya ini kan itu tidak boleh mengabaikan lingkungan hidup yang ada di sekitarnya. Itu tetamian keturunan leluhur kita untuk dijadikan untuk dijadikan pijakan. Memang pariwisata kan di Bali tidak dicari gedung-gedung yang bertingkat. Begitu. Makanya pertanian harus digalakkan, perkebunan harus digalakkan. Banyak lontar-lontar tentang pertanian, perkebunan, tumbuh-tumbuhan, tentang pengobat-pengobat di Bali, gitu. Ini perlu dilestarikan dari sekarang. Di samping pertanian yang unggul, begitu, hasil-hasil pertanian kan diserap oleh hotel, bukan lagi kita mengimpor. Saat inilah kita harus jeli menghadapi tantangan ke depan. Siap-siaplah kita mengajarkan perkebunan, pertanian, tumbuh-tumbuhan, tidak boleh lingkungan direklamasi atau diromak. Tidak ada keputusan daripada Krama Bali. Ini sekarang untuk 100 tahun Bali ke depan harus ada garis-garis demarkasi yang harus ditetapkan. Begitu. Kalau itu mubasir kita pariwisata, begitu kan, tidak ada komoditi dari pertanian perkebun itu percuma nantinya. Kita akan mengimpor semua. Dari sekarang lah persiapkan. Makanya Ibu Pertiwi ini jangan diromak semau gue, gitu, semau maunya. Rabas
begitu, yang ada tanah-tanah kosong sekarang itu dimanfaatkan sebagai tanah agraris supaya bisa ditanami untuk pariwisata. Buah-buahan itu kan masih kita kurang, padahal perkebunan tengah Tegal tuh banyak sekarang. Kalau itu dilaksanakan, Bali ke depan terus tahun akan jaya dijaya. Saya sebagai Ketua Departemen Hukum berharap supaya di Bali dijaga keamanan dan ditegakkan konstitusi, karena tanpa konstitusi maka keamanan tidak bisa dijaga. Adapun yang harapkan dari pariwisata Bali 100 tahun ke depan agar selalu ada sinergisitas sumber daya alam ya dan sumber daya manusia yang kita miliki. Kita mulai dari apa yang kita miliki, kita jaga, kita kembangkan, berikan inovasi, kreativitas yang sesuai dengan kekinian, karena masyarakat ataupun konsumen yang akan datang ke Bali itu tentu tidak mau hal-hal yang sama dari tahun ke tahun. Tentunya harus mampu bersaing ya dengan keadaan dunia sekarang ini. Harus beradaptasi dengan lingkungan ya, dunia yang menuntut percepatan transformasi ya, komunikasi, sehingga apa yang sudah pernah ada yang bagus dipertahankan, ada yang dalam artian seperti pandemi kemarin kita harus banyak belajar, jangan sampai pariwisata itu mandek dan mulai dari nol lagi. Nah, seperti itu. Sedangkan di tempat lain mengambil momen pada saat COVID-19, mereka berbenah diri, mereka menciptakan peluang dalam kesulitan itu. Jadi itu yang kita harapkan kepada semua komponen, baik itu pemerintah, wirausaha ya dalam hal ini hotel ataupun restoran yang berkecimpung dalam pariwisata, masyarakat harus saling bahu-membahu dan bergandengan tangan, karena kalau nah siapa lagi? Tidak ada lagi. Jadi mari, ini adalah aset kita bersama, pariwisata satu-satunya di Bali. Bali ke depan tidak hanya 100 tahun, kalau bisa menjadi Bali yang abadi. Bali Dwipa Jaya, jadi berhasil. Bagaimana caranya mencapai itu? Memang mulai dipikir, meletakkan dasarnya dulu. Setelah dasarnya ada, kemudian norma-normanya dibuat. Setelah norma dibuat, struktur, kalau orang berpikir hukum, pelaku, pemimpin, siapa yang memimpin menyelenggarakan negara ini. Jadi dengan 3 konsep itu, 3 unsur itu, tidak hanya Bali yang akan abadi ke depan, tapi juga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di mana Bali ini bernaung di dalamnya. Kebetulan saya ikut seminar haluan pembangunan Provinsi Bali 100 tahun. Memang ada beberapa hal yang memang menjadi sangat krusial untuk kita cermati hari ini, terutama di bidang adat, seni, dan budaya. Karena banyak sekali memang permasalahan di adat, kemudian kita ingin mempunyai kontribusi di paikatan ini, karena kita berkumpul tidak ada tujuan lain, hanya ingin memberi masukan, mengkritisi, memberikan solusi kepada pemerintah Bali. Dalam rangka menyambut gagasan bagaimana membangun haluan pembangunan Bali 100 tahun ke depan, 1 abad ke depan. Gagasan yang sangat bagus, ya. Ini perlu disikapi oleh kita semua umat Hindu, khususnya di Bali, termasuk juga Kramo Bali secara keseluruhan. Kami melihat, pertama, strategi ini, gagasan ini bagus. Yang kedua, perlu terus disosialisasikan kepada seluruh masyarakat kita dari semua kalangan agar memiliki visi yang sama juga, bagaimana melangkah
untuk menyiapkan diri 100 tahun yang akan datang. Saya bayangkan dari sekarang itu ada 4 generasi yang akan kena. Artinya dari sekarang, generasi sekarang itu harus mampu memberikan landasan-landasan moral, landasan-landasan budaya yang bisa kita jadikan sebagai landasan untuk estafet pembangunan ke arah depan. Tanpa mulai sekarang, tidak akan pernah ujug-ujug 50 tahun, 75, 100 tahun yang akan datang terjadi apa yang diidam-idamkan sekarang. Nah, berkait dengan itu, saya melihat pertama, ini kita harus memiliki visi yang sama. Pembangunan itu dimulai dari membangun manusianya. Yang lingkup yang paling kecil adalah bagaimana kita membangun dalam rumah tangga, dalam keluarga. Apa landasan yang perlu kita berikan kepada membangun masyarakat Bali di tingkat keluarga merata, ya. Dan ingat, kita di Bali ini bukan semata-mata Hindu kita sebutkan, walaupun Hindu mayoritas, namun bagaimana membangun keluarga Kerama Bali untuk bisa maju secara bersama-sama, merancang secara bersama-sama 4 generasi yang akan datang. 4 generasi, setiap generasi 25 tahun kali 4, agar tetap memiliki fase yang sama. Yang kedua, mari kita coba bangun secara bersama-sama dari semua kalangan, dari semua agama. Bagaimana sih agama masing-masing itu melihat 100 tahun yang akan datang? Dan bagaimana juga dari segi politik? Bagaimana pula dari segi ekonomi? Lebih-lebih ke pariwisataan. Akankah Bali ini kita tetap bisa bertahan dengan program yang barangkali ada ide-ide setiap 5 tahun akan mengalami perubahan tanpa landasan yang kokoh untuk 100 tahun yang akan datang? Jangan ada ego sepihak, ego sektoral, ya. Setiap 5 tahun mengalami perubahan yang strategi, tapi boleh teknis-teknis pelaksanaan pembangunan dalam setiap 5 tahun silakan berubah. Namun koridor garis besar kita mengarah ke 100 tahun yang akan datang harus menjadi kesepakatan secara bersama-sama. Semua kalangan, semua profesi, semua Kerama Bali dan semua agama, semua etnis yang menjadi Kerama Bali dalam rangka membangun yang akan datang. Ini perlu kesepahaman kita secara bersama-sama. FGD hari ini merupakan awal bagi kita sebagai perwakilan Kerama Bali, ya, walaupun tidak seluruh Kerama Bali yang bisa kita ajak, namun minimal gagasan ini dapat kita jadikan sebagai sebuah masukan, sumbangan, bakti kita kepada Guru Wisesa dalam rangka ikut mendukung program membangun Bali melalui haluan pembangunan Bali 100 tahun yang akan datang. Ini yang dapat saya sampaikan. Ini awal. Harus selalu kita ingatkan secara bersama-sama untuk bersama-sama membangun Bali secara keseluruhan. Semantan Sarang Sami, tiang salah satu pembina dari Paiketan, menyambut baik gagasan adanya 100 tahun haluan pembangunan Bali, karena ke depan kita memasuki era VUCA yang ditandai dengan berbagai perubahan yang tidak lagi linier, bahkan non-linier pun mungkin sudah tidak lagi, atau sirkuler, dan yang pasti lebih mendekati ramalan Thomas Kuhn, yaitu paradigm shift, yaitu perubahan-perubahan yang ditandai dengan disruption. Jadi ada paradigm shift, diskontinuitas. Nah, ini artinya apa? Kita tidak bisa lagi meramal jangankan 100 tahun. 5 tahun ke depan pun sudah kita tidak bisa lagi menduga. Oleh karena itu perlu dikembangkan kemampuan orang Bali secara individual maupun kolektif untuk membangun kemampuan 3 hal yang di Jawa disebut tanggap, tangguhan, terengginas. Jadi kemampuan beradaptasi, fleksibel, dan resilient. Itu agile, fleksibel, dan resilient. Itu perlu ditumbuhkan. Itulah yang paling penting. Jadi bukan program ini, program itu, tapi program capability building secara individual maupun kolektif maupun dalam bentuk institusi yang kita perkuat. Salah satunya memperkuat institusi desa adat. Itu sebagai benteng kita terakhir di Bali. Saya rasa itu intinya. Mudah-mudahan pertemuan hari ini
bisa menghasilkan suatu kesimpulan, saran, nanti diberi masukan kepada pemerintah daerah sebelum diperdakan. Jadi kita yang berharap Semeton Kerama Bali yang tergabung di Paketan bisa mensintesiskan pemikiran sehingga menjadi sumbangan yang produktif, gitu, yang produktif kepada pemerintah daerah. Yang mengharapkan kepada para generasi muda Bali, generasi muda Hindu, untuk selalu semangat dan mempercayai sebuah keyakinan, yaitu hukum karma atau karma pala, karena 100 tahun ke depan itu semua ditentukan oleh bagaimana karma dan juga sikap, perilaku, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita menghasilkan sebuah masa depan yang cemerlang. Begitu juga kita sebagai generasi saat ini adalah pewaris dari segala apa yang sudah leluhur berikan, wujudkan, dan juga membentuk sebuah energi yang kita terima di dalam kehidupan hari ini karena leluhur kita di 100 tahun lalu. Nah, jadi hukum karma itu adalah hukum yang sangat mutlak, yang harus kita percayai, yang harus kita jaga, kita kontrol sehingga menghasilkan masa depan yang indah. Nah, itulah sebabnya ada 3 karma yang sangat fenomenal, yang sangat dahsyat mengungkung diri kita, menjadikan diri kita bagaimana, yaitu Sancita Karma Pala, kemudian Prarabdha Karma Pala, dan juga Kriyamana Karma Pala. Nah, inilah yang harus selalu eling, selalu diingat bahwa saat ini saya selaku pendeta di Bali banyak sekali melihat fenomena bunuh diri, banyak sekali melihat fenomena stres, depresi, kecemasan, ketakutan, anxiety, sehingga malah bahkan hubungannya dari perspektif grehasta. Grehasta itu artinya satu langkah dari brahmacari, dari pembelajaran menuju ke tingkat rumah tangga. Nah, ketika sudah masuk pada tingkat rumah tangga, di sana memulai sebuah stres yang baru. Nampaknya generasi muda saat ini di Bali khususnya belum siap untuk itu. Nah, itulah sebabnya saya menyampaikan agar selalu eling dengan hukum karma. Karena apapun yang kita lakukan di saat ini akan menghasilkan sesuatu yang dahsyat di masa depan untuk anak cucu kita. Apalagi generasi muda yang menuju ke grehasta ketika secara mental belum siap, ternyata ada hamil di luar nikah. Nah, ini adalah satu fenomena penyakit di dalam masyarakat yang bisa disebut penyakit mental juga, karena tidak ada perencanaan di sana, tidak ada strategi hidup masa depan, tidak mengenal jati diri atau leluhur apa yang diajarkan untuk selalu membangun kekuatan energi positif melalui Trikaya Parisude, berpikir, berkata, dan berbuat. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga menghasilkan yang namanya aborsi. Akhirnya menghasilkan pemikiran untuk mengakhiri apa seharusnya menjadi kewajiban. Nah, ini salah satu tentunya akan menghasilkan leteh atau vibrasi energi yang sangat negatif, dan ini pun juga akan ngeletehin desa, ngeletehin buana alit, buana agung, dan juga tentunya ini akan mempengaruhi Trihitakarana. Trihitakarana itu artinya pelemahan untuk secara geografis, yaitu Bali itu sendiri secara luas, secara bumi, dan juga secara sosial, yaitu Pawongan dan juga Parahyangan. Inilah disebut dengan Butecuil. Nah, Butecuil ini harus dimulai melalui eling dalam diri kita untuk membangun pribadi, membangun budi luhur, membangun kualitas diri melalui pembelajaran. Karena awidya adalah dasar dari segala penderitaan. Itu dari Titiang, dumugi berkenan, dan apabila untuk mendapatkan informasi dan juga konten-konten YouTube untuk Paiketan Kerama Bali, silakan di-subscribe, diikuti, sehingga kita sama-sama berbagi.